Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Berikut adalah hasil diskusi kami yang berjudul tentang siklus akuntansi 2. Beliau adalah dosen pengampu kami yang bernama Ibu Rona Tumiur Mauli Caroline Simorangkir, SEMM. Nama saya Latifah Hakila Zahra. Nama saya Juwita Eka Putri. Nama saya Amanda Panca Agustin. Nama saya Adisi Ramadhani. Saya Brema Revando Singarimbun. Halo, nama saya Evi Dwinaratika. Nama saya Fadila Kirana Putri. Topik yang akan kami bahas adalah aliran informasi akuntansi dari neraca saldo ke neraca saldo disesuaikan dan laporan keuangan. Berikutnya menyediakan laporan keuangan. Berikutnya menyiapkan ayat jurnal penutup. Dan yang terakhir neraca saldo setelah penutup. Neraca saldo, trial balance atau neraca saldo adalah laporan pembukuan yang berisi saldo akhir dari semua akun buku besar pada suatu organisasi ataupun perusahaan. Tujuan penyusunan neraca saldo adalah untuk memastikan bahwa terdapat akurasi antara jurnal dengan buku besar dalam pembukuan. Hal tersebut sesuai dengan konsep akuntansi yaitu double entry. Jika jumlah saldo antara debit dan kredit dalam contoh neraca saldo setelah penyesuaian tidak sama, maka perbedaan tersebut bisa ditelusuri dan diselesaikan sebelum penyusunan laporan keuangan. Neraca setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian adalah daftar semua akun dan saldonya yang berasal dari buku besar setelah entry penyesuaian untuk periode akuntansi yang telah diposting. Adapun tujuan neraca saldo penyesuaian, yang pertama, langkah dalam penyusunan laporan keuangan, dan yang kedua, memastikan bahwa setiap entry debit yang telah dicatat sama dengan entry kredit yang telah dicatat. Laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan adalah sebuah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan tersebut. Selanjutnya, ada jenis laporan keuangan yang dimana terbagi menjadi 5. Yang pertama itu laporan laba rugi. Laporan laba rugi digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui bagaimana posisi keuangan, laba dan rugi perusahaan. Yang kedua itu ada laporan arus kas. Jenis laporan keuangan perusahaan selanjutnya adalah laporan arus kas yang juga disebut sebagai cash flow perusahaan. Laporan arus kas merupakan dokumen penting perusahaan yang di dalamnya berisi laporan arus kas transaksi masuk dan keluarnya perusahaan. Dan yang ketiga itu ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah jenis laporan perubahan yang digunakan untuk melakukan pelaporan jika terdapat perubahan modal dalam perusahaan yang terjadi pada periode tertentu. Dan yang keempat itu ada laporan neraca. Laporan neraca juga bisa disebut sebagai balance sheet. Dalam istilah akuntansi merupakan sebuah laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan kondisi, informasi, dan posisi keuangan suatu bisnis dalam periode tertentu. Dan yang kelima ada laporan untuk laporan keuangan, di mana laporan ini dibuat untuk menyajikan laporan keuangan yang bertujuan agar penjelasan laporan keuangan lebih terperinci dan lebih detail saat dibaca. Urutan membuat laporan keuangan. Yang pertama membuat neraca saldo, yang kedua menyusun jurnal penyesuaian, yang ketiga membuat laporan laba rugi atau perubahan modal, yang keempat melakukan penyesuaian, yang kelima menyusun neraca saldo penutup. Selanjutnya, cara membuat laporan laba rugi. Yang pertama, buat jurnal transaksi. Kedua, posting transaksi ke buku besar. Ketiga, disusun setelah neraca saldo dan jurnal penyesuaian disusun atau setelah penyusunan kertas kerja atau neraca lajur. Keempat, pada atas laporan harus dituliskan identitas perusahaan, jenis laporan yang disajikan, dan periode. Setelah itu di bawahnya memuat 3 komponen pokok, yaitu pendapatan total, beban total, dan laba atau rugi. Cara membuat laporan ekuitas pemilik. Laporan ekuitas pemilik adalah laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan untuk menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih dan kekayaan selama periode tertentu. Laporan disusun setelah neraca saldo dan jurnal penyesuaian disusun atau setelah penyusunan kertas kerja atau neraca lajur. Pada atas laporan harus dituliskan identitas perusahaan, jenis laporan yang disajikan dan periode,
Setelah itu di bawahnya memuat 3 komponen pokok yaitu pendapatan total, dan laba atau rugi. Cara membuat laporan ekuitas pemilik. Laporan perubahan modal memiliki beberapa tujuan, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, laporan keuangan perubahan modal ini dibuat untuk dapat mendokumentasikan aktivitas-aktivitas transaksi pembiayaan serta investasi dan juga dana yang telah dihasilkan oleh perusahaan tersebut selama kurun waktu atau periode yang bersangkutan. Kedua, laporan keuangan perubahan modal ini dibuat untuk dapat melengkapi pengungkapan perubahan dari model kerja yang terjadi di perusahaan dalam periode akuntansi yang bersangkutan. Berikut contoh dari laporan ekuitas pemilik. Membuat laporan neraca. Langkah-langkah. 1. Pilihlah tanggal laporan. 2. Daftarkan semua aset. Ada aset lancar dan aset tidak lancar. 3. Daftarkan semua kewajiban, yaitu ada kewajiban jangka pendek. Keempat, daftarkan ekuitas pemilik, modal saham, laba ditahan, dividen, laba rugi tahun berjalan. Kelima, buat format laporan. Terakhir adalah hitung total aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Membuat laporan cash flow. Laporan arus kas adalah laporan yang berisi tentang informasi penerimaan dan pengeluaran kas dalam sebuah perusahaan pada periode waktu tertentu. Langkah-langkahnya yaitu 1. Menghitung kenaikan dan penurunan kas. 2. Menghitung dan melaporkan kas bersih yang digunakan pada aktivitas operasional. 3. Menghitung dan melaporkan kas bersih yang digunakan pada aktivitas investasi di laporan cash flow. 4. Menghitung dan melaporkan kas bersih yang digunakan pada aktivitas pendanaan. 5. Hitung dan jumlahkan kas bersih dari ketiga aktivitas arus kas. Catatan atas laporan keuangan adalah catatan atau informasi tambahan yang ditambahkan ke bagian akhir laporan keuangan. Hal ini bertujuan agar tersedia tambahan informasi kepada pembaca. Langkah-langkahnya adalah 1. Membuat struktur catatan atas laporan keuangan. 2. Membuat penerapan pernyataan dan interpretasi SAK. 3. Menulis kebijakan akuntansi yang penting. 4. Menambahkan informasi tambahan dalam pos yang disajikan. Pengertian Closing Interest Journal atau jurnal penutup. Closing Interest Journal atau jurnal penutup dibuat pada akhir periode akuntansi setelah penyusunan laporan keuangan perusahaan. Jurnal ini dibuat karena ada akun yang saldonya harus masih disesuaikan hingga jumlahnya 0. Agar tidak mempengaruhi transaksi periode berikutnya, penyusunan jurnal penutup ini disesuaikan dengan bentuk perusahaan, baik CV, firma, maupun PT. Next, tujuan dan fungsi jurnal penutup. Tujuan utama dari pembuatan jurnal penutup adalah untuk menutup semua akun yang berada pada perkiraan sementara, sehingga saldonya menjadi 0. Hal ini dilakukan agar saldo pada akun modal menunjukkan kondisi yang sesungguhnya pada akhir periode. Penutupan akun yang berada pada saldo sementara tersebut akan membuat saldo modal perusahaan mempunyai jumlah sama dengan neraca akhir periode. Saldo modal tersebut akan digunakan sebagai patokan untuk membuka pembukaan periode berikutnya. Selanjutnya ada fungsi jurnal penutup. Yang pertama, memisahkan akun pendapatan dan beban. Jurnal penutup disusun untuk memisahkan akun pendapatan dan beban agar tidak bercampur pada periode pembukuan selanjutnya. Yang kedua, memudahkan proses auditing. Jurnal penutup memisahkan setiap transaksi antar periode. Dengan begitu, auditor perusahaan akan lebih mudah mengaudit transaksi dalam beberapa periode transaksi secara sekaligus. Yang terakhir, ada menyajikan laporan keuangan secara real. Tujuan jurnal penutup yang terakhir ini membantu menyajikan laporan keuangan perusahaan secara real pada akhir periode tersebut. Laporan keuangan hanya memuat aset, liabilitas, serta ekuitas perusahaan. Contoh jurnal penutup. Penyusunan jurnal penutup tidak jauh berbeda dengan jurnal umum. Pembuatan jurnal penutup sendiri dilakukan saat laporan keuangan tahunan selesai disusun oleh perusahaan. Berikut adalah contoh serta cara menyiapkan jurnal penutup. 1. Jurnal penutup akun pendapatan. Jumlah dari ringkasan pendapatan perusahaan kecuali biaya dividen tercantum dalam saldo akun. Ringkasan saldo ini hanya dicatat pada jurnal penutup sehingga akun pendapatan terakhir adalah 0. Caranya memindahkan seluruh akun pendapatan ke akun ikhtisar laba rugi agar hasilnya 0. 2. Jurnal penutup akun beban. Dalam operasionalnya, perusahaan mengeluarkan biaya-biaya yang disebut sebagai beban. Akun beban usaha mencatat pengeluaran yang terkait dengan operasional perusahaan seperti gaji karyawan,
listrik, biaya sewa, dan sebagainya. Caranya memindahkan akun beban kredit ke ikhtisar laba rugi debit. 3. Jurnal penutup akun ikhtisar laba rugi. Jurnal penutup selanjutnya adalah akun ikhtisar laba rugi. Ada dua cara membuat jurnal penutup akun ikhtisar laba rugi yang menyesuaikan dengan kondisi perusahaan. Jika perusahaan memperoleh laba, ikhtisar laba rugi ditaruh pada debit dan modal pada kredit. Next, jika perusahaan rugi, ikhtisar laba rugi ditaruh pada kredit dan modal pada debit. 4. Jurnal penutup akun prive saldo debit. Akun prive merupakan akun pribadi pemilik perusahaan yang tidak terjadi di semua bisnis atau perusahaan. Meskipun biasanya di sejumlah minimal, akun prive tetap harus dicantumkan dalam jurnal penutup. Caranya mendebit akun modal dan mengkredit akun prive. Neraca saldo setelah penutup. Neraca saldo setelah penutup atau post-closing trial balance adalah sebuah daftar yang berisi seluruh saldo real account seperti harta, utang, dan modal. Neraca saldo setelah penutup dibuat pada akhir periode pelaporan pada suatu perusahaan dan dibuat setelah jurnal penutup. Dibuatnya neraca saldo setelah penutup bertujuan untuk evaluasi kinerja keuangan. Kedua, pengambil keputusan bisnis. Ketiga, pemantauan keuangan. Keempat, laporan kepada pihak terkait. Berikut format cara membuat neraca saldo setelah penutup. Terdapat komponen utama seperti nama perusahaan, judul, neraca saldo penutup, periode, dan tanggal penyusunan neraca. Pada tabel neraca saldo setelah penutup terdapat 4 kolom yang meliputi kode akun, nama akun, kolom kredit, dan kolom debit. Setelah membuat kolom tersebut, Anda dapat memasukkan akun dan saldo di sana. Data yang diambil harus disesuaikan pada jurnal penutupan. Untuk neraca saldo yang disesuaikan sesuai dengan namanya, jurnal yang baru saja dibuat disesuaikan seperti kas 3.425 ada di debit, piutang usaha 8 juta ada di debit, perlengkapan 1.270 ada di debit, asuransi dibayar di muka 620 ada di debit, peralatan kantor 51.650 ada di debit, akumulasi penyusunan peralatan kantor 14.650 ada di kredit. Lalu utang usaha 4.925 ada di kredit, utang upah 440 ada di kredit, pendapatan diterima di muka 750 ada di kredit, lalu modal Indira Putri 29 juta ada di kredit, priva Indira Putri 5.200 ada di debit, pendapatan jasa 60.625 ada di kredit, beban upah 22.855 ada di debit, beban penyusutan 4.495 ada di debit, beban sewa 4.200 ada di debit, beban utilitas 2.715 ada di debit, lalu ada beban perlengkapan 890 ada di debit, beban asuransi 315 ada di debit, beban lain-lain 1.505 ada di debit. Dan untuk neraca saldo disesuaikan terdapat penambahan beban, yaitu beban perlengkapan sebesar 860.000, beban asuransi 315.000, dan beban penyusutan ada di 495.000. Berikut adalah jurnal penyesuaian, di mana jurnal penyesuaian itu ibarat adanya perubahan saldo. Contohnya misalnya, jika beban sudah terpakai, maka beban perlengkapan itu akan di debit dan perlengkapan di kredit, karena perlengkapan itu berkurang, sehingga perlengkapan itu di kredit dan bebannya di debit. Dan yang kedua, asuransi itu dimana ketika asuransi juga sudah terpakai, ibaratnya asuransi yang dibayar di muka dan adanya beban asuransi, sehingga terjadilah beban asuransi di debit dan asuransi dibayar di muka di kredit karena berkurang. Dan ada penyusutan itu dari mana di transaksinya itu terdapat adanya penyusutan peralatan, sehingga di mana beban penyusutan itu di debit dan kredit dan akumulasinya itu di kredit. Dan juga
ada beban gaji dan utang gaji, di mana beban gaji di debit dan utang gaji di kredit, karena utang gaji itu ibaratnya masih ada yang harus dibayar, sehingga beban gaji itu terdapat di debit dan utangnya di kredit. Dan juga di sini ada piutang usaha dan pendapatan jasa, di mana itu sudah terdapat di transaksi di mana adanya piutang dan pendapatan. Dan yang terakhir itu ada pendapatan diterima di muka dan pendapatan jasa, di mana suatu perusahaan ini menerima adanya pendapatan jasa, sehingga pendapatan jasa diterima di muka itu bertambah, dan pendapatan jasa itu terdapat di kredit, karena pendapatan itu masih dalam bentuk pembayaran yang kredit. Oke, selanjutnya ada laporan laba rugi perusahaan Cepaka Mulia. Jadi tertera pendapatan, beban, dan laba neto. Pendapatan di sini yaitu 61.375.000, beban upahnya 22.855.000, beban penyusutannya 4.950.000, beban sewanya 4.200.000, beban utilitasnya 2.715.000, beban perlengkapannya 800.000, beban asuransinya 315.000, beban lain-lainnya 1.505.000. Nah, kemudian beban ini semua dijumlah, hasilnya 37.430.000. Kemudian hasil akhirnya itu adalah pendapatan yang 61.375.000 itu dikurang dengan 37.430.000. Dihasilkan 23.945.000. Selanjutnya ada laporan ekuitas pemilik perusahaan Cepaka Mulia. Di sini terdapat modal pada tanggal 1 Juni 2020 yang berjumlah 29 juta rupiah. Kemudian ada laba neto dikurangi penarikan pribadi. Laba netonya 23.945.000 rupiah dikurangi penarikan pribadi yaitu 5.200.000. Hasilnya 18.745.000. Jadi terdapat modal pada tanggal 30 Juninya 47.745.000 rupiah. Selanjutnya, laporan posisi keuangan perusahaan Cepaka Mulia yang terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik. Aset terdiri dari kas yaitu berjumlah 3.425.000, perlengkapannya 380.000, piutangnya 8 juta, peralatan kantornya 51.650.000, asuransi dibayar di mukanya 305.000. Di total semua yang menghasilkan 63.760.000. Liabilitasnya terdiri dari utang usaha yaitu 925.000, utang upahnya 440.000, akumulasi penyusutan peralatan kantornya 14.650.000. Ekuitas pemilik modal di tanggal 30 Juni 2020 yang dimana tadi ada di tabel ekuitas pemilik yaitu 47.745.000. Liabilitas dan ekuitas pemilik dijumlah yang menghasilkan 63.760.000 rupiah. Dan balance ya, aset dan hasil dari liabilitas ditambah ekuitas pemilik ini. Laporan arus kas perusahaan Cepaka Mulia. Nah, di laporan arus kas ini ada arus kas dari kegiatan operasional, arus kas dari kegiatan investasi, dan arus kas dari kegiatan pendanaan. Arus kas dari kegiatan operasionalnya di perusahaan Cepaka Mulia ini pendapatan jasanya yaitu 60.625.000 rupiah, pendapatan dibayar di mukanya 750.000, beban upahnya 22.855.000, beban penyusutan
pemasukannya ada 4.950.000, beban sewanya 4.200.000, beban utilitasnya 2.715.000, beban perlengkapannya 890.000, kemudian ada beban asuransi 315.000, beban lain-lainnya 1.505.000, utang usahanya 925.000, utang upahnya 440.000. Kemudian di sini ada jumlah kas tersedia dari kegiatan operasional, yaitu 22.500.000. Jumlah kas yang tersedia dari kegiatan operasional ya. Kemudian di sini ada arus kas dari kegiatan investasi. Ada peralatan kantor, yaitu minus 37 juta rupiah. Kemudian ada jumlah kas tersedia dari kegiatan investasi, yaitu 14.420.000. Kemudian di sini ada arus kas dari kegiatan pendanaan yang terdiri dari modal, yaitu 29 juta rupiah. Kemudian Prive Indira Putri, yaitu minus 5.200.000. Kenapa minus? Karena ini adalah kebutuhan pribadi dari Indira Putri. Dari 22.580.000 rupiah, yaitu jumlah kas tersedia dari kegiatan operasi, kemudian dikurang 37 juta rupiah, kemudian ditambah 29 juta rupiah, dikurang 5.200.000 rupiah. Hasilnya 9.380.000 rupiah. Oke, last but not least, neraca saldo penutup. Ini bisa dilihat formatnya sudah sesuai dan komponen kolomnya. Dan di sini hanya terdapat harta, hutang, dan modal. Jadi sesuatu yang dimention di laba rugi dan jurnal penutup tidak perlu kembali ditulis di sini. Kecuali modal ya. Dan seperti beban pendapatan tidak perlu ditulis. Jadi di sini kita tulis piutang, kas, dan lain-lain. Kita sesuaikan dengan data yang sesuai, dan ini saya sudah catat sesuai dengan data yang sebelumnya. Dan kita harus memastikan di kolom kredit dan kolom debit bawah harus balance, karena itu adalah fungsi dari neraca saldo penutup untuk memastikan tidak ada ketimpangan di transaksi atau catatan transaksi sebelumnya. Sekian dari penjelasan kasus neraca saldo penutup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.